Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Ekasari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Blitar, dengan pengajar praktik Bapak Muhammad Yasin dan fasilitator Bapak Sulistiono. Latar belakang kegiatan ini adalah dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, lingkungan masyarakat, serta murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai kebajikan universal yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Sedangkan tujuannya adalah 1. Mewujudkan murid berkarakter positif sesuai profil pelajar Pancasila. 2. Memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya serta melaksanakan keyakinan yang telah disepakati bersama dengan penuh tanggung jawab. Tolak ukur keberhasilan diantaranya 1. Murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati bersama dengan kesadaran pribadi. 2. Terwujudnya pembiasaan-pembiasaan positif yang mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Berikut langkah-langkah tindakan yang dilakukan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk melakukan diseminasi kepada rekan sejawat. 2. Melakukan kegiatan diseminasi kepada rekan sejawat mengenai konsep budaya positif serta mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, dukungan yang diperlukan adalah 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Dukungan dari wali murid dalam melanjutkan penerapan budaya positif di lingkungan rumah. Dan berikut adalah penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di UPT SD Negeri Kembangarum yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada rekan-rekan guru UPT SD Negeri Kembangarum. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua siang hari ini untuk kegiatan hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Dalam diseminasi siang ini ada 6 poin yang akan saya sampaikan kepada panjenengan semua. Poin yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Poin yang kelima yaitu mengenai 5 posisi kontrol, dan poin yang keenam mengenai segitiga restitusi. Pertama-tama, saya akan mengutarakan mengenai perubahan paradigma. Kita akan melakukan percobaan kecil, yaitu dengan menggunakan kepalan tangan. Genggamlah tangan Anda, satu orang menggenggam tangan, satu orang mempertahankan genggaman tangan tersebut, sedangkan satu orang lainnya berusaha dengan sekuat tenaga membuka genggaman tangan orang yang lainnya. Monggo silahkan dipraktikkan. Anda bayangkan di dalam genggaman tangan saudara ada sesuatu yang menurut Anda sangat berharga yang tidak boleh didapatkan oleh orang yang lain. Sedangkan orang yang satunya boleh menggunakan kekerasan
ataupun dengan cara membujuk, merayu, ataupun menyuap, menyenangkan agar bisa terbuka tangan pasangannya. Sampun. Nah, dari percobaan kecil yang telah kita lakukan, dapat ditarik kesimpulan seperti ini. Jika kita meyakini sesuatu, jika kita meyakini sesuatu yang kita anggap benar atau harus kita pertahankan, pastinya kita akan bagaimana? Tidak membiarkan orang lain untuk merebut atau mendapatkannya. Apakah panjenengan setuju dengan yang saya ucapkan? Kita lanjutkan. Materi yang akan saya diseminasikan diantaranya adalah disiplin positif. Di sini ada teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Di antaranya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi saat kita praktek kepalan tangan, kita bisa mengontrol diri kita. Kita bisa membiarkan diri kita membuka tangan atau tetap menggenggam. Tetapi kan kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Mau orang lain itu memaksa kita membuka, merayu, mencoba menyenangkan atau menggunakan kekerasan. Di sini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini berhubungan dengan teori motivasi. Misalkan perilaku yang dilakukan untuk menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan. Nah, kedua hal ini masuk ke motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar diri manusia. Kemudian, untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian turun lagi ke keyakinan kelas. Kalau untuk menghargai diri sendiri itu masuk ke motivasi intrinsik atau yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi kalau ekstrinsik itu hanya karena faktor luar, intrinsik lebih ke kepribadian kita sendiri. Nilai-nilai apa yang kita yakini di sana, yaitu nilai kebajikan universal. Nanti pembahasannya di belakang selanjutnya. Kemudian nilai kebajikan universal itu kita turunkan ke dalam keyakinan kelas. Kemudian masih menurut Dr. William Glasser, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Diturunkan ke 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik itu bisa memilih 5 posisi kontrol. Nah, sekarang tergantung kita berada pada posisi kontrol yang mana. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan posisi yang kelima sebagai manajer. Posisi yang kelima ini posisi yang paling ideal dan disarankan untuk saat ini. Kemudian sebagai manajer dalam tindakannya kita akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, dengan memvalidasi kebutuhan siswa, dan menanyakan keyakinan mereka. Untuk penjelasannya nanti di belakang. Kemudian yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Itu berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, dan kebutuhan akan kesenangan atau kebebasan. Selanjutnya, mengenai disiplin. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian, disiplin diri
menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang kita anggap mulia. Jadi di sini terkadang kita memaknai disiplin itu harus keras, disiplin itu berarti kaku, padahal tidak seperti itu. Nah, di sini mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi dengan kata lain, nilai yang bisa diyakini oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, di sini masih menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kita menggerakkan ke intrinsiknya yang berasal dari dalam diri yang bersangkutan agar mereka mematuhi atau bisa berdisiplin tanpa adanya paksaan, melainkan dari hati nuraninya masing-masing, seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang setiap pagi diucapkan oleh anak-anak. Kemudian di antaranya profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Dalam teori motivasi perilaku manusia, terdapat motivasi eksternal dan internal. Yang pertama, motivasi eksternal diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan dalam anak didik kita, jika kita memberikan tugas di rumah atau PR, mereka takut jika tidak mengerjakan PR, pasti nanti di sekolah akan dihukum oleh bapak atau ibu guru. Jika saya tidak berpakaian lengkap saat hari Senin, nanti saya pasti dihukum untuk berdiri di depan barisan, misalnya seperti itu. Jadi lebih ke anak itu melakukan perbuatan karena adanya rasa takut akan hukuman, belum berasal dari kesadaran pribadinya. Kemudian masih di motivasi eksternal, di antaranya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalkan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi misalkan anak datang pagi, anak mau mengerjakan tiket, katakanlah anak membantu menyiapkan perlengkapan untuk senam pagi dan upacara atau yang lain. Tujuannya untuk mendapatkan pujian dari gurunya. Karena pada dasarnya setiap orang pasti suka dipuji, tetapi ternyata itu masih merupakan motivasi eksternal. Jadi belum berasal dari dalam diri yang bersangkutan. Kemudian poin yang ketiga, motivasi internal. Di sini merupakan tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak sudah mulai atau kita sudah mulai melakukan hal-hal berdasarkan
disiplin kita. Katakanlah kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita datang sebelum siswa, kita datang pagi gitu. Tujuannya apa? Apakah ingin mendapatkan pujian dari atasan atau karena takut ada sanksi disiplin di situ? Kalau iya berarti masih merupakan motivasi eksternal. Tetapi kalau saya bisa datang lebih pagi karena memang saya menghargai diri saya sendiri, karena saya suka melakukannya, karena saya merasa itu sudah kewajiban saya, berarti kita sudah memiliki motivasi internal seperti itu. Nah, sekarang merdeka. Sering kita dengungkan atau kita dengar kurikulum merdeka. Sekarang merdeka belajar, merdeka mengajar. Nah, sebenarnya merdeka di sini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak hanya lepas dari perintah orang lain, tetapi kita sudah mulai cakap atau bisa memerintah diri kita sendiri untuk melakukan disiplin-disiplin positif setiap harinya. Bisa dimulai dari hal-hal yang kita anggap sederhana seperti itu. Nah, materi berikutnya dihukum oleh penghargaan. Ini adalah materi yang jujur saya baru mendapatkannya saat pendidikan guru penggerak ini, karena sebelumnya saya belum pernah mengetahui untuk materi ini. Kenapa kok ada istilah dihukum oleh penghargaan? Bukannya penghargaan itu adalah sesuatu yang harus kita banggakan, yang sesuatu yang membahagiakan, tetapi ternyata ada pandangan lain mengenai penghargaan ini. Nah, di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Itu kan baru asing ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, karena ternyata penghargaan itu tidak sesederhana itu. Ada pengaruh jangka pendeknya dan ada pengaruh jangka panjangnya. Kemudian penghargaan menghukum bagi siswa yang lain. Dalam hari ini katakanlah sebagai contoh, kita memberikan penghargaan kepada siswa dalam satu kelas. Kalau dulu sebelum saya menerima materi ini kan kita biasa memberikan penghargaan yang berlebihan kepada siswa, tetapi ternyata di balik itu ada penghargaan bersifat menghukum. Sebagai contoh yang sangat sederhana, ranking atau peringkat dalam penerimaan rapor ataupun ujian-ujian. Misalkan bagi siswa yang diberikan penghargaan, dia akan berbahagia, dia akan merasa bangga tentunya. Tetapi penghargaan menghukum dalam arti bagi siswa yang lain. Saat kita mengekspos, istilahnya kita mengekspos peringkat, kemudian ada anak yang nilainya bagus tidak menjadi masalah, tetapi bagi anak yang mungkin nilainya kurang memuaskan atau di bawah standar, dia akan merasa terhukum di situ karena diketahui oleh temannya mungkin, karena dia bisa merasa malu dan lain-lain. Sesederhana itu. Kemudian penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan dapat merusak hubungan. Dalam arti yang tadi saya berikan contoh menghukum bagi yang lain yang tidak memperoleh penghargaan. Masih dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini penghargaan menurunkan kualitas. Ini tadi yang saya bahas. Saat kita terlalu sering atau anak itu terlalu sering menerima penghargaan, kualitasnya justru akan menurun. Jikapun dia semakin naik, kembali lagi ke awal, motivasinya berarti eksternal. Jadi berasal dari luar, karena dia melakukan itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Dia rajin belajar karena ingin menjadi juara satu misalnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Terkadang gini aja saya nanti dapat juara satu seperti itu.
itu. Jadi kreativitasnya akan mati. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jelas kalau tanpa penghargaan orang akan belajar karena anak akan belajar agar dia bisa, agar dia paham, dia akan bahagia jika dia paham, dia akan senang jika dia memahami sesuatu. Tetapi kalau terpaku pada penghargaan saja, dia hanya akan berusaha biar mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, disitulah yang kita hindari. Nah, di sini bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi yang bisa kita lakukan, di antaranya dalam memberikan apresiasi atau pengakuan kita harus mengingat beberapa hal. Di antaranya beri dukungan secara khusus, jadi kita memberikan dukungan ke anak secara khusus. Kita suntikan kata-kata membangun, kata-kata yang bisa menenangkan hati mereka. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi kita merata, tidak hanya condong ke 1 atau 2 anak seperti itu. Dan beri pengakuan secara konsisten. Kemudian kita harus tetap berfokus pada prosesnya. Kalau sekarang kan memang dalam proses pembelajaran kan kita memang tidak selalu hasil yang kita lihat, tetapi kita memang melihat prosesnya. Misalkan dalam penyelesaian tugas yang diberikan oleh guru, bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka berkolaborasi dengan teman yang lain. Jadi bukan hanya hasil 100 sempurna itu sudah tercapai apa yang kita inginkan. Jadi tidak seperti itu, ya. Nah, di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalkan dalam tabel di depan bisa dilihat ada pembuka, kemudian nilai kebajikan, kemudian situasi. Jadi katakanlah kita melihat situasi seperti ini, kita bisa mengucapkan, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kita bisa mengucapkan seperti itu. Kemudian berikutnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi kita mengapresiasi dengan bahasa-bahasa seperti ini. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, sekarang kita membedakan atau belajar tentang perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Sebelum masuk ke materi hukuman dan konsekuensi, coba kita bahas bersama. Menurut panjenengan semua, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Karena hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Yang pertama, kita menyuruh siswa untuk mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, kita menyuruh mereka untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Ketiga, kita meminta murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, jelas. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini biasanya pada murid kelas rendah, punya temannya ditinggal, diambil, dicoret-coret, satunya nangis. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ada yang menjawab hukuman, konsekuensi juga. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian berikutnya kita menyuruh murid untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada yang berkata hukuman, ada yang berkata konsekuensi.
Yang terakhir, kita meminta siswa untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jutanti. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Menurut Jutanti hukuman. Mari kita lihat. Nah, di sini tindakan guru mencatat 100 kali ke dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Ternyata benar ya, tadi jawaban panjenengan semua adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan juga hukuman karena itu memakai fisik, gitu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up, itu jelas juga hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, tadi sudah dijawab, itu adalah konsekuensi atau mewujudkan tanggung jawab saat melakukan kesalahan harus bagaimana, seperti itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga termasuk konsekuensi. Menyuruh murid untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena mereka tidak memakai sepatu warna hitam, itu adalah hukuman karena tindakan-tindakan tersebut dianggap menyakiti. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini digolongkan sebagai konsekuensi karena masih wajar. Kecuali mungkin lari 10 kali, 15 kali sampai anaknya pingsan. Nah, itu baru hukuman berat, gitu. Nah, di sini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman dianggap sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, jadi menyakiti baik itu fisik, baik itu batin. Karena hukuman tidak hanya fisik, ada juga hukuman verbal atau menggunakan kata-kata yang bisa menyakiti batin anak. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, jadi yang mengiringi perbuatan salah yang dilakukan. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi akan tetap membekas biasanya. Kita sudah lupa, tetapi murid kita yang pernah kita hukum akan mengingatnya. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena tidak terluka batinnya. Jadi sudah berkali-kali sudah lupa mereka. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Efek dari hukuman karena merasa tertekan, akhirnya mereka membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi, anak akan lebih menghargai disiplin karena kita menyadarkan hatinya, seperti itu. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi menggunakan stimulus dilanjutkan dengan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau hukuman kan saklek ya, jadi kamu salah berarti kamu harus push up, kamu salah kamu harus lari. Kalau konsekuensi tidak, kamu yang sudah saya terapkan, misalkan anak tidak mengerjakan PR, anak tidak mengerjakan tugas yang batas waktunya sudah disepakati oleh mereka sendiri, saya akan menanyakan konsekuensinya apa. Di kelas saya ada yang namanya proyek kebajikan atau proyek kebaikan. Jadi saya tidak akan menghukum mereka untuk lari, untuk hormat di bendera saat panas, atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan fisik, tetapi diganti proyek kebajikan, misalnya membantu petugas tiket, misalnya lagi membantu membersihkan musola, menyiram tanaman, membuang sampah. Dan itu saya tidak akan menentukan kamu harus membersihkan musola hari ini. Tidak, saya berikan kesempatan kepada mereka untuk memilih. Konsekuensinya kamu melakukan
kegiatan apa, proyek mau apa, biasanya mereka akan memilih sendiri apakah menyiram tanaman, apakah membantu petugas tiket, dan lain-lain. Kemudian, hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian, dengan hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini yang kita hindari. Karena tidak rela dihukum, mereka bisa menyembunyikan kesalahan mereka, akhirnya berbohong. Sedangkan konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi aturan. Oh, karena saya melakukan kesalahan ini, kemarin saya konsekuensinya begini loh. Jadi mereka akan lebih berusaha untuk mematuhi peraturan. Kemudian dengan hukuman akan timbul rasa marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Terkadang sebagai guru kita juga manusia biasa punya emosi. Kalau muridnya terus dia dan dia yang melakukan kesalahan, kita akan mengomel misalkan. Tetapi ternyata di balik itu anaknya merasa marah, tidak suka diomeli, mungkin dia merasa dipermalukan karena kita mengomelinya di depan teman, seperti itu. Kalau konsekuensi, anak cukup hanya merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara, kuncinya di situ. Nah, di sini ada tambahan satu lagi. Kalau tadi hukuman, konsekuensi, sekarang ditambah dengan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di situ restitusi itu merupakan pilihan. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi, pilihan. Jadi siswa diberi pilihan-pilihan, tidak kita yang menentukan. Yang berikutnya, yang kedua, restitusi akan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban akan mendapatkan ganti. Jadi seperti tadi, ada siswa yang menumpahkan air milik temannya, berarti dia harus mengganti, seperti itu. Tadi ada yang coret-coret, punya temannya, harus mengganti. Jadi di sini korban akan mendapatkan ganti. Berikutnya, murid atau anak mendapatkan penguatan atas tindakan yang telah mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, dan bisa diberi pertanyaan pemantik ke siswa yang melakukan pelanggaran. Misalkan, apa yang kamu yakini? Seperti itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Misalkan ada anak melakukan kesalahan, nanti di belakang saya tayangkan video yang ilustrasi yang sudah pernah saya lakukan di kelas. Nah, poin yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Bukannya beberapa tahun yang lalu namanya peraturan kelas atau tata tertib kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terkadang kan ada orang pakai helm. Kenapa Pak harus pakai helm? Biar tidak ditilang sama Pak polisi. Padahal sebenarnya esensinya bukan di situ. Kita pakai helm tujuannya adalah untuk melindungi diri kita. Ya jangan sampai terjadi. Jika terjadi kecelakaan misalnya, kepala kita akan aman dari benturan seperti itu. Tetapi terkadang orang kan, kenapa harus pakai helm? Nanti kalau nggak pakai helm ditilang 100.000, sayang kan, seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Kalau kita yakini dan kita tahu alasannya, kan berarti agar kita terhindar dari penyakit atau penularan penyakit, seperti itu. Terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan?
Kita juga kadang ikut pelatihan, guru-guru datang pagi. Kenapa? Nanti kalau terlambat malu. Kalau terlambat duduknya harus di depan biasanya, karena kursi yang belakang pasti sudah penuh duluan. Tapi di sini kan yang harus kita sadari, kalau kita datang pagi atau kita datang tepat waktu saat pelatihan, tujuannya ya memang karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita berusaha untuk disiplin berasal dari intrinsik atau dari diri kita sendiri ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau dahulu peraturan kelas yang buat kita, guru kan dengan kepala sekolah, dipasang di dalam kelas. Yang diminta mematuhi atau menjalankan adalah siswa. Akhirnya pasti ada beberapa siswa yang dihukum karena tidak mematuhinya. Kalau sekarang beda, bukan peraturan lagi tetapi keyakinan kelas, atau yang sudah saya buat di situ adalah kesepakatan kelas. Isinya sebenarnya sama, memuat aturan-aturan atau hal-hal yang harus dipatuhi selama di dalam kelas, tetapi yang membuat adalah siswa sendiri. Jadi dari siswa, oleh siswa, untuk siswa, seperti itu. Mereka membuat sendiri. Di situ beberapa siswa saya menuliskan misalkan tidak boleh bullying kepada teman yang lain. Ada juga yang datang tepat waktu. Ada juga mengerjakan PR di rumah. Karena sebelum ada itu kan banyak yang datang pagi untuk mencontek PR temannya. Jadi mereka membuat kesepakatan sendiri, diyakini bersama, kemudian ditempelkan seperti itu sebagai pengingat bersama. Jika ada 1-2 yang melakukan kesalahan, kembali dihadapkan ke ini loh peraturan atau kesepakatan yang sudah kalian buat sebelumnya, yang sudah kalian tulis sendiri, dipasang sendiri, ditempel sendiri, dan harus dipatuhi, seperti itu. Nah, di sini secara luas tujuan yang dituju adalah budaya positif. Kemudian budaya positif sebelum menjadi membudaya, berarti kita harus menciptakan lingkungan yang positif dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dijadikan apa? Akhirnya dijadikan peraturan kelas. Jadi ada tuntutannya atau semuanya saling berhubungan. Jadi tidak mungkin tiba-tiba menjadi budaya positif yang membudaya jika tidak kita mulai dari hal-hal yang kecil. Misalkan kita sebagai guru, kita memulai dari kelas masing-masing, seperti itu. Nah, sekarang yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Di sini saya akan menunjukkan kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel yang bentuknya seperti huruf T dan huruf Y. Di sini materinya atau bidang yang diunggah diantaranya adalah hormat, kemudian bekerja, diterima, dan dimiliki. Pada tabel berbentuk huruf Y itu ada 3 fase, yaitu terdengar, kemudian terlihat, berperilaku. Nanti yang kedua ada untuk poin bekerja sama, terdengar, terlihat, berperilaku, kemudian tabel huruf T. Nah, di sini yang tabel huruf Y sebagai contoh ilustrasinya untuk kategori hormat, terdengar, misalkan seperti ini. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian terima, tolong ya, diterima, kemudian tolong ya. Satunya berkata permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu masih masuk ke terdengar saja. Kemudian terlihat lebih tinggi tingkatannya, berempati terhadap perasaan orang lain. Misalnya
Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi kalau belum diizinkan, kita tidak main ambil begitu saja. Kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu adalah terlihat. Yang paling sempurna berperilaku, tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat, misalkan berjabat tangan atau meletakkan tangan di dada, salim, kalau kita orang Jawa biasanya salim, lalu memberikan ruang bekerja, kemudian postur tubuh yang tenang seperti itu. Sedangkan di tabel huruf T, hormat itu hanya nanti kategorinya hanya tampak seperti atau tidak tampak seperti. Misalnya hormat tampak dengan datang tepat waktu. Kalau tidak tampak sering hadir terlambat. Berarti kalau orang datang tepat waktu berarti menghormati. Kalau sering datang terlambat berarti tampaknya tidak hormat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak nampak acuh atau kita tidak peduli dengan orang lain. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau tidak tampak berarti kalau pinjam tidak dikembalikan ataupun diletakkan sembarangan. Kemudian untuk poin bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak jika tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian tampak jika menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak jika tugas tidak diberikan. Kadang-kadang kan anak itu kalau kita beri tugas ada yang tanpa ditagih. Kalau kita sudah sepakati waktunya, minggu depan kita kumpulkan. Nah, minggu depan tanpa kita minta, ada anak yang sudah mengumpulkan sendiri, tetapi ada yang terlambat, ada yang jika ditagih baru mengumpulkan. Nah, di sini peraturan dan keyakinan kelas sama seperti tadi kuis singkat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan atau keyakinan ibu-ibu? Peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu semua peraturan. Nanti ini keyakinan kelasnya akan nampak. Langsung saya tampilkan aja. Nah, ini. Kalau peraturan misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinannya berarti tanggung jawab. Berarti dengan mengembalikan buku ke tempatnya sudah masuk ke anak itu bisa bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya berarti menghormati orang lain. Jadi saya pikir itu hanya pilihan atau diksi pilihan katanya aja. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, ini yang penting. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau anak SD insya Allah belum ya. Itu keyakinan kelasnya kesehatan. Kalau untuk SD mungkin anak kelas tinggi dilarang merokok. Nah, sama kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, antri. Nah, itu keyakinannya menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker, keyakinannya untuk kesehatan serta keselamatan. Dan untuk peraturan jangan berlari di kelas atau di koridor, atau anak-anak saat istirahat jangan berlarian di dalam ruangan kelas. Nah, itu keyakinan kelasnya adalah demi keselamatan dan keamanan bersama. Untuk poin yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Tadi sudah disinggung di depan, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, di sini pada dasarnya ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Di antaranya kebutuhan untuk bertahan hidup,
kemudian kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, untuk mendapatkan cinta kasih sayang dari lingkungannya. Kalau di rumah berarti dari keluarga, kalau di sekolah berarti dari guru dan teman-teman yang lain. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan atau power. Jadi pada dasarnya manusia itu pasti ingin berkuasa, ingin bisa lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, bebas melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi kita harus memperhitungkan itu. Kalau kebutuhan akan kesenangan, misalkan kalau di kelas gitu, kita kan tidak hanya melulu untuk menyampaikan materi pelajaran saja. Jadi kita selingi, misalkan kita berikan ice breaking, kita ajak mereka joget sebentar, kita putarkan film saat istirahat, kita berikan kesempatan mereka bermain. Jadi intinya anak itu juga harus bisa merasakan rasa senang, karena itu adalah termasuk ke kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Tadi juga sudah disinggung sedikit di depan. Kita sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Kita akan bahas masing-masing perbedaannya. Nah, di situ sebagai penghukum, misalnya perbuatan guru yang tampak dengan saat guru menghardik, membentak ya, atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi saat anak melakukan kesalahan kita bentak dengan keras, kita tunjuk-tunjuk, atau mungkin kita sindir-sindir. Nah, itu posisi penghukum. Sedangkan jika ada siswa melakukan kesalahan dan kita memposisikan diri untuk membuat dia merasa bersalah, misalnya kita berceramah, kita menasihati panjang kali lebar. Misalnya, seharusnya kamu begini loh nak, ibu kecewa dengan kamu. Kamu kan pintar, kenapa kali ini kamu tidak mengerjakan PR misalnya. Jadi ada rasa bersalah dalam hati anak karena ucapan-ucapan kita. Halus sih, tapi dalam kan gitu. Kemudian jika kita memposisikan diri sebagai teman, kita akan membuat alasan-alasan untuk murid. Misalkan, ayolah demi Bu Guru loh, katanya kita bestie, bantu ya nanti bersihkan kelas. Kita memposisikan mereka atau kita sebagai teman mereka. Kemudian dalam posisi pemantau, kita hanya akan menghitung dan mengukur apa peraturan sudah kamu langgar. Nah, itu pemantau. Konsekuensinya apa? Jadi kita menanyakan, kamu melanggar apa sih? Terus kalau sudah kayak gitu, kamu harus gimana? Nah, itu pemantau. Kalau manajer, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya nanti ada di belakang untuk segitiga restitusi. Kalau hasil yang guru berkata dulu, kalau posisi penghukum, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jika kamu tidak mengerjakan PR, besok tak suruh ngosek kamar mandi sampai seminggu penuh misalkan. Jadi ada ancaman di situ. Kalau membuat merasa bersalah ya tadi ya. Jadi misalkan kayak kamu ibu kecewa, kenapa kamu begitu dan lain-lain. Hasil sekarang. Kalau penghukum, posisinya penghukum, hasil yang diperoleh justru akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan siswa tersebut akan berbohong untuk menutupi kesalahannya karena dia takut mendapatkan hukuman dari kita. Sedangkan kalau pembuat merasa bersalah, sama, dia juga akan berbohong, dia akan menyangkal, dia tidak mengakui perbuatannya. Kalau sebagai teman, akhirnya ketergantungan. Jadi terlalu kita, ibaratnya kita manjakan, jadi dia ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau,
Hasilnya dia bisa menyesuaikan diri apabila diawasi. Kalau tidak diawasi, dia akan tetap melakukannya. Sedangkan dalam posisi manajer di sini akan menguatkan pribadi yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas yang dicita-citakan adalah saat kita mengambil posisi penghukum dalam menyelesaikan masalah anak, murid justru akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas, dunia yang dimilikinya, karena ada rasa anti kepada kita, karena dia tidak suka diperlakukan seperti itu. Kalau membuat orang merasa bersalah, murid masih bisa meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Sedangkan sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas yang mereka miliki, karena kita dekat secara hati. Kemudian dalam posisi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dalam dunia berkualitas. Dalam manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kalau mendapatkan hukuman, murid akan berkata, kita marahi, kita omeli, dia dalam hatinya mungkin berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, karena harus akal, aku pasti diomeli. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah, dia akan berkata, maafkan saya. Misalkan kita pakai kalimat, saya kecewa dengan kamu. Kenapa kamu melakukan itu? Kan kamu sudah janji pada ibu guru gak akan melakukan itu lagi. Dia akan meminta maaf. Kalau kita memperlakukan sebagai teman, dia akan berpikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Dalam pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, karena ada konsekuensi-konsekuensi tadi. Jadi kan saat kamu melakukan kesalahan apa, terus kamu harus gimana, kan dia berpikir, oh saya harus menebus salah dengan cara ini. Nah itu. Kemudian dalam posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi ini lebih bermakna. Dampak pada murid, saat kita mengambil posisi penghukum, murid akan mengulangi kesalahan yang sama berulang kali dan berulang kali. Kalau membuat orang merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri, tidak percaya diri. Jika kita memposisikan sebagai teman, murid akan merasa lemah, tidak mandiri, tergantung pada kita, karena selalu ada kita yang bantu. Misalkan, yuk dikerjakan tugasnya, nanti ibu bantu. Dan kita keseringan berkata seperti itu dengan tujuan memupuk semangat, tetapi ternyata murid akan lemah dan merasa tidak mandiri. Kemudian jika kita mengambil posisi pemantau, dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi saya melakukan kebaikan, saya akan memperoleh hadiah. Jika saya melakukan kesalahan, saya akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Jika kita memposisikan sebagai manajer, maka murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, ini contoh kalimat-kalimatnya. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu salah. Kamu selalu mengecewakan, misalnya. Itu posisi sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu posisi teman. Kemudian kalau memantau untuk anak kelas rendah, biasanya kan kita memberikan bintang, reward, stiker dulu waktu K13 awal kan seperti itu. Nah ternyata itu kurang pas. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau iya, berarti kamu harus 1, 2, 3, bla bla bla. Nah seperti itu. Kemudian kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita menggali mereka untuk bisa berpikir solusi atas masalah yang mereka hadapi. Misalkan untuk satu lagi, untuk penghukum dengan kalimat kamu selalu yang paling terakhir. Terkadang kan dalam satu kelas ada 1 atau 2 siswa yang lambat begitu, mengerjakan paling akhir.
temannya sudah selesai, dia belum selesai. Nah, kalau sampai kita mengucapkan kalimat, kenapa kamu selalu yang paling akhir, kamu tidak bisa seperti temanmu, nah itu berarti kita memposisikan diri kita ke dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini yang paling ideal atau yang kita harus bisa lakukan memang di posisi manajer. Terkadang bolehlah kita di posisi pemantau karena tidak semuanya sempurna. Tapi idealnya kita pelan-pelan kita harus bisa menjadikan diri kita di posisi manajer. Nah, ini bergerak antara. Nah, di sini peraturan, pemantau, di situ ada konsekuensi hadiah, kemudian ada nilai-nilainya, manajer memperbaikinya. Jadi misalkan kalau kamu tidak misalkan kalau kamu tidak mengerjakan PR, saya akan memberikan hukuman dengan cara apa. Kalau manajer, apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi diajak berpikir kritis sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, materi kita yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi aku ingin jadi orang yang kayak apa sih, seperti itu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi kita sifatnya menawarkan, kita tidak boleh memaksa. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, tapi membentuk karakter anak, itu yang penting. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tentunya dengan keadaan yang lebih baik. Nah, di sini ada gambar segitiga. Seperti ini ilustrasi dari segitiga restitusi. Kita mulai dari rusuk yang paling bawah dulu, yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Misalnya, ada anak yang melakukan kesalahan, tidak langsung serta-merta kita salahkan, tidak langsung kita berikan hukuman, tidak langsung kita hakimi, kamu salah ini, seharusnya kamu begini, enggak seperti itu. Jadi menstabilkan identitas siswa terlebih dahulu. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan mereka. Kita katakan dengan pelan, kalau kamu bukan satu-satunya yang salah, saya juga pernah kok merasa melakukan kesalahan, misalnya seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan validasi akan kebutuhan mereka. Misalnya dengan kalimat, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Jadi kita tanya dulu latar belakang mereka melakukan itu apa. Atau dengan kalimat lain, adakah cara yang lebih. Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan dapat merusak hubungan. Lalu yang terakhir tadi saya berikan contoh buku bagi yang lain, nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kan pasti tahu. Masih diukur oleh penghargaan. Nah, di sini penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian yang kedua dengan kalimat, saat kita terlalu sering atau anak itu terlalu sering menerima penghargaan, yang kualitasnya justru akan menurun.
Jikapun dia semakin naik, kembali lagi ke awal, kita lanjutkan pasalnya berarti identitas ternak. Di sini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi merasa positif dalam dirinya. Misalnya, kita bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita juga bisa mengatakan, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dan ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu, misalnya. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita bisa memulai menggugah mereka dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan kita melakukan validasi kebutuhan mereka. Di sini tujuannya untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apakah itu kekuatan, kebebasan, kemudian kebutuhan akan kasih sayang, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Di sini kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya. Kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk dari itu, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kita berikan pertanyaan begitu. Atau pertanyaan yang lain, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Atau, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini misalkan ada anak yang minta sesuatu, nggak diberikan, memukul teman. Ada juga pertanyaan begini, apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Jadi kita seperti mengajak bercakap-cakap secara nyaman seperti itu. Nah, dilanjutkan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dengan tujuan anak bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang yang lain. Kita bisa menggunakan kalimat, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, biasanya mereka bisa menjawab, oh nilai ini yang saya langgar, kayak gitu. Kemudian, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita ajak mereka berpikir. Nah, di sini ada intervensi. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi intervensi singkat. Misalnya, apa yang kamu ingin? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Atau apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Atau apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kemudian, kapan kamu siap untuk mulai? Jika dia sudah menemukan solusi, kita bisa menanyakan. Kemudian peraturannya apa? Saat kita menanyakan apa kesepakatan yang kita sepakati, dia akan menyebutkan. Atau dengan pertanyaan lain, sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Atau saat
saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Di sini contoh-contoh kalimat intervensi seperti ini. Nah, refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ini juga harus ditanamkan ke siswa yang melakukan kesalahan. Jadi dia bisa merefleksi dirinya sendiri. Kemudian, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian, untuk kita, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah melakukan kegiatan ini. Di sini saya juga sedang dalam masa belajar. Nah, ilmu-ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak juga saya tularkan ke panjenengan semua. Jadi agar kita bisa belajar bersama-sama, setidaknya kita akan menjadi among yang lebih baik lagi. Setelah kita mengetahui hukuman itu tidak seharusnya demikian, seharusnya kita menggunakan restitusi dan lain-lain. Atau dari 5 posisi kontrol, sebelumnya kita mungkin mengambil posisi sebagai penghukum, kita bisa mulai bertahap meskipun perubahannya tidak bisa drastis langsung ke posisi manajer. Kita bisa mulai mungkin menjadi teman dulu, atau langsung ke pemantau, atau syukur alhamdulillah jika bisa langsung ke manajer, karena itu akan lebih bermakna baik bagi kita maupun bagi anak didik kita semua. Saya juga memaparkan mengenai implementasi budaya positif yang sudah saya lakukan. Di antaranya adalah dengan penerapan segitiga restitusi. Saya akan menampilkan contoh ilustrasi video mengenai penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas saya. Ini adalah contoh ilustrasi saat saya mempraktekkan penerapan segitiga restitusi. Nah, waktu itu saya mengambil contoh ilustrasi 2 kasus, yaitu yang pertama tentang kasus siswa yang datang terlambat. Nah, kasus ini saya buat saat kegiatan penilaian akhir semester. Jadi waktu itu siswa sedang mengerjakan, kemudian ada salah satu siswa yang bernama Angga, dia datang terlambat. Tetapi saya tidak serta-merta langsung memarahinya karena saya mulai belajar mengenai posisi-posisi kontrol tadi. Saya menggunakan segitiga restitusi. Apakah Anda mengerti kenapa Ibu memanggil Anda kemarin? Anda, Ibu perhatikan akhir-akhir ini maka sering datang terlambat ke sekolah. Tetapi di sini Bu Sinta tidak akan fokus pada kesalahan yang telah kamu lakukan. Hari ini Bu Sinta hanya ingin mencari tahu alasan kenapa Anda sering datang terlambat, dan selanjutnya kita akan mencari solusi untuk permasalahan kamu. Ibu mengerti Anda. Nah, pastinya Anda punya kan alasan kenapa Anda datang terlambat sering sekali. Nah, sekarang bolehkah Ibu Sinta tahu kenapa Anda sering datang terlambat? Ya, saya sering datang terlambat karena saya dalam perjalanan Bu. Itu karena setiap hari saya tidur larut malam. Kalau boleh tahu, kenapa Anda sampai tidur larut malam? Aku bermain di internet karena sekali sampai saya lupa waktu. Oh, berarti Anda
sering datang terlambat karena tidurnya terlalu malam, karena sering main game online. Seru sekali ya? Ya, Nah, tapi Anda ingat tidak apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? itu salah satunya adalah datang orang ke sekolah. Kira-kira solusinya apa ya biar Anda bisa tidak terlambat lagi di sekolah? Saya akan datang itu. Kemudian, untuk bangun lebih pagi, apa yang bisa Anda lakukan? Mungkin kalau saya tidak bermain game sampai larut malam, mungkin saya tidak akan bangun kesiangan. Jadi saya bisa berangkat ke sekolah lebih pagi. Baiklah Anda, Bu Sinta hargai usaha kamu dengan keyakinan untuk datang lebih pagi, tidak terlambat lagi. Apakah Anda berjanji bisa melakukan itu semua? Bisa untuk Baiklah, sekarang Anda boleh kembali ke kelas. Nah, seperti itu. Jadi saya memulai menstabilkan identitas terlebih dahulu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian saya lanjutkan sampai akhir menggunakan segitiga restitusi. Kemudian untuk kasus yang kedua, Ayo anak-anak semua, kita akan membahas PR yang kemarin Bu Sinta berikan. Silakan dikeluarkan, kemudian dimasukkan dalam kamar. Jangan gila. Jangan, pintu, jangan. nah kejadian seperti ini kan sering terjadi di kelas, meskipun tidak sempat terekam. Gimana? Oh iya, PR bagaimana kesepakatan kelas kita anak-anak? PR dikerjakan di mana? Berarti PR tidak dikerjakan di itu jadi tidak boleh seperti itu ya. Nah, seperti itu ilustrasinya. Abi, seorang siswa di kelas 6 SDN Kembang Harum, tidak mengerjakan PR, merebut bukunya temannya yang namanya Risma. Risma mempertahankan hak miliknya seperti panjenengan tadi mempertahankan genggaman tangan. Nah, Abi tetap memaksa sampai akhirnya terjadi pertengkaran. Ilustrasinya seperti itu. Berikutnya ilustrasi untuk tindakan menggunakan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Abi, apakah Abi tahu kenapa tadi Bu Sinta menyuruh Abi ke sini? Kesalahan apa yang telah Abi buat? Nah, menurut Abi, perbuatan Abi tadi benar atau salahnya? Abi, semua orang pasti pernah berbuat salah dan tanpa sengaja melakukan kesalahan. Itu tidak apa-apa. Tetapi Abi pasti punya alasan kenapa tadi Abi melakukannya kan? Itu karena saya tadi pikir kalau dari pencerahan saya akan ibu, jadi saya berpikir. Nah, sekarang apakah Abi masih ingat nilai-nilai apa yang kita sepakati dalam keyakinan kelas kita kemarin? Ingat Apa salah satunya? Apakah Abi juga meyakini nilai-nilai tersebut? Lalu sekarang apakah Abi bersedia untuk memperbaikinya? Nah, jika Abi sudah menyadari kemudian siap untuk memperbaikinya, berarti Abi sudah melaksanakan keyakinan apa? Nah, betul sekali. Baiklah, Bu Sinta hargai usaha kamu dengan keyakinan untuk bertanggung jawab. Bisa terjadi? Sekarang Abi boleh kembali ke kelas, silakan. Nah, seperti itu contoh ilustrasi penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ibu-ibu rekan saya di UPTS Unif Kembang Harum, demikian diseminasi saya mengenai budaya positif untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi panjenengan semua. Semoga setelah mengetahui materi ini kita sama-sama belajar, kita bisa bersama-sama belajar untuk menjadi seorang among yang lebih baik lagi dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan semua.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal lain yang sudah saya terapkan adalah penyusunan kesepakatan kelas. Dan berikut adalah beberapa umpan balik yang saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga. Saya siswa kelas 6 SDN Kembang Harum. Saya melakukan kesalahan dengan datang terlambat ke sekolah. Kemudian saya diajak untuk memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih Bu Sinta. Saya berjanji akan menjadi murid yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana. Saya adalah salah satu rekan kerja di PTS Negeri Kembang Harum tempat Bu Sinta mengajar. Ini tadi saya mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Sinta tentang program guru penggeraknya. Saya mendapatkan penjelasan tentang beberapa hal. Di antaranya yang saya pahami untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini ternyata untuk menciptakan budaya positif itu kita tidak serta-merta harus melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim terhadap siswa, melainkan ada cara-cara yang lebih halus untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satunya tadi ada tentang segitiga restitusi. Di situ dijelaskan cara menyelesaikan permasalahan jika terjadi kepada siswa. Jadi kita bisa memberikan cara penyelesaian yang baik untuk siswa, di mana siswa di situ menjadi lebih menyadari tentang kesalahan yang dibuatnya, sehingga selanjutnya dia bisa membuat penyelesaian atau memperbaiki diri dari dalam diri mereka sendiri. Jadi tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari guru. Nah, mereka bisa benar-benar mengerti dan memahami posisi mereka tentang apa saja yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Selain itu juga sebenarnya masih banyak yang saya dapatkan dan ilmu baru yang saya peroleh dari penjelasan diseminasi hari ini. Demikian, terima kasih. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya berharap bisa menjadi among yang lebih baik lagi dalam membimbing murid agar berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang disepakati, serta mampu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan saya mengenai budaya positif, semoga bisa menginspirasi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.